Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 3 untuk menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi melakukan perhitungan dan memecahkan masalah pajak. Adapun kelompok 3 terdiri dari Dianti Tripuspita, lalu saya sendiri Agung Aprijaya Nugraha, dan juga Zahra Nabila. Selanjutnya untuk pembahasan pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pembahasan pertama membahas tentang perhitungan pajak. Pada bagian ini, kami tekankan bahwa kami hanya membahas sekilas mengenai perhitungan pajak atas penghasilan yang sudah diperoleh atau diterima oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Mengapa kami tekankan pada penjelasan ini? Karena kami sendiri masih belum mendapatkan materi tentang perhitungan pajak PPh pasal 21 ataupun PPh pasal lainnya. Jadi, untuk pertama-tama kami hanya membahas atau memberi pemaparan materi tentang perhitungan pajak secara umum. Selanjutnya ada pembahasan tentang perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Orang pribadi yang dimaksud di sini adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan, atau mereka yang membuka praktek sendiri dengan nama sendiri seperti akuntan, konsultan, notaris, atau dokter. Untuk menghitung pajak penghasilan orang pribadi, ada 3 step atau 3 tahap. Pertama adalah menghitung penghasilan neto. Kedua, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Dan ketiga, menghitung pajak terutangnya. Untuk menghitung penghasilan neto orang pribadi, ada 2 cara. Pertama adalah dengan cara pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, yang kemudian ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. WP orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun sebesar atau lebih dari 4.800 juta wajib melakukan pembukuan. Contoh, Tuan Dani mempunyai usaha perdagangan komputer di Jakarta Barat. Pada tahun 2019, dari laporan laba rugi, Tuan Dani memperoleh laba komersil sebesar 5.600 juta. Setelah dilakukan koreksi fiskal, laba Tuan Dani menjadi 5.800 juta. Penghasilan neto Tuan Dani sebagai dasar penghitungan pajaknya adalah laba fiskal tersebut, yaitu sebesar 5.800 juta. Selanjutnya, untuk cara kedua menghitung penghasilan neto adalah dengan cara norma penghasilan neto. Wajib pajak yang diperkenankan menggunakan norma penghasilan neto hanyalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun tidak melebihi 4.800 juta. Jadi, jika ada wajib pajak yang peredaran brutonya dalam 1 tahun melebihi atau di atas 4.800 juta, tidak bisa menggunakan cara ini. Sebagai contoh penggunaan norma penghasilan neto adalah sebagai berikut. Tuan Roni adalah seorang notaris di daerah Jakarta Selatan. Pada tahun 2019, ia memperoleh pendapatan 1 miliar. Maka penghasilan neto Tuan Roni adalah 51% dikali 1 miliar, sama dengan 510 juta. Nah, 510 juta tersebut adalah penghasilan neto Tuan Roni. Dan 51% itu adalah norma notaris untuk daerah Jakarta. Jadi itu udah ada ketetapannya. Selanjutnya untuk step kedua atau tahap kedua adalah menghitung penghasilan kena pajak. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak, WP orang pribadi dihasilkan dari penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Adapun besarnya PTKP disesuaikan dengan keadaan keluarga. Daftar PTKP bisa kalian lihat di tabel berikut.
Untuk penjelasannya, TK adalah tidak kawin atau belum nikah, K adalah kawin atau sudah menikah, lalu angka yang 0, 1, 2, 3 itu adalah tanggungan anak. Lalu kemudian keterangan I itu maksudnya adalah istri, yang dimana jika istrinya bekerja, lalu penghasilan istrinya tersebut digabungkan dengan penghasilan suami, otomatis pajak penghasilannya pun digabung. Berikut adalah contoh perhitungan penghasilan kena pajak. Penghasilan Tuan Dani dan istrinya pada tahun 2019 sebesar 1.210 juta. NPWP istrinya digabung atau sama dengan NPWP Tuan Dani, serta mereka mempunyai 2 anak. Berapa penghasilan kena pajak Tuan Dani? Maka perhitungannya adalah penghasilan neto 1.210 juta dikurangi dengan PTKP sebesar 121.500.000, maka hasilnya adalah sebesar 1.088.500.000. Itu adalah penghasilan kena pajak Tuan Dani dan istrinya. Selanjutnya, step ketiga atau tahap ketiga adalah menghitung pajak terutang. Jumlah pajak terutang diperoleh dari penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak yang sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut adalah daftar tarif wajib pajak dalam negeri yang bersifat progresif. Yang pertama, sampai dengan 50 juta tarif pajaknya 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta tarif pajaknya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarif pajaknya 25%. Dan terakhir, di atas 500 juta tarif pajaknya 30%. Berikut adalah contoh perhitungan pajak terutang. Berdasarkan PTKP 2016, Tuan Dani memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp1.088.500.000. Berapa PPh terutang yang harus dibayar Tuan Dani? Maka perhitungannya adalah: pertama, menghitung PPh terutang 5% dikali 50 juta, yaitu hasilnya 2.500.000. Lalu kedua adalah menghitung PPh terutang 15% dikali 200 juta, hasilnya 30 juta. Lalu yang ketiga, PPh terutang 25% dikali 250 juta, hasilnya 62.500.000. Lalu yang terakhir, 30% dikali 588.500.000 rupiah, yang hasilnya adalah 176.550.000 rupiah. Lalu hasil dari semua PPh terutang tersebut dijumlahkan, yang dimana nanti hasilnya adalah jumlah PPh terutangnya sebesar Rp271.550.000. Selanjutnya adalah perhitungan pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan atau PPh badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan dalam suatu tahun pajak. Sedangkan pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap atau BUT. Untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan badan, ada 2 step atau 2 tahap. Pertama adalah menghitung penghasilan neto, dan kedua adalah menghitung pajak terutangnya. Mengapa hanya ada 2 tahap? Karena untuk WP badan penghasilan neto sekaligus merupakan penghasilan kena pajak. Jadi, di wajib pajak badan, penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan neto sendiri dalam perusahaan badan adalah laba fiskal.
Untuk mendapatkan laba fiskal, maka harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Berikut adalah contoh menghitung penghasilan neto. PT ABC mempunyai laba komersial sebesar 1 miliar. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, diperoleh laba fiskal sebesar 1,2 miliar. Maka penghasilan neto sekaligus penghasilan kena pajak PT ABC sebesar 1,2 miliar. Selanjutnya adalah menghitung pajak terutang. Untuk menghitung pajak terutang wajib pajak badan ada 3 macam jenis. Pertama adalah untuk yang peredaran brutonya 0 sampai dengan 4 miliar 800 juta. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 4 miliar 800 juta mendapat fasilitas bunga pengurangan tarif sebesar 50%, dengan catatan tahun sebelumnya peredaran bruto lebih dari 4 miliar 800 juta. Sebagai contoh, peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2016 sebesar 4 miliar 500 juta, dengan penghasilan kena pajak sebesar 500 juta. Sedangkan pada tahun 2015 atau tahun sebelumnya, penghasilan bruto PT X sebesar 6 miliar. Maka perhitungan untuk pajak penghasilan yang terutang PT X ada 50% dikali 25% dikali 500 juta. Maka pajak penghasilan yang terutangnya adalah 62.500.000 rupiah. Selanjutnya untuk yang kedua adalah peredaran bruto di atas 4 miliar 800 juta sampai dengan 50 miliar. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto di atas 4 miliar 800 juta sampai dengan 50 miliar. Perhitungan pajaknya dengan cara penghasilan kena pajak dikenai tarif pajak penghasilan dengan mendapatkan fasilitas pengurangan 50% dan yang tidak mendapatkan pengurangan 50% yang dihitung dari penghasilan kena pajak. Sebagai contoh, peredaran bruto PT Y dalam tahun 2017 sebesar 30 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 3 miliar. Maka perhitungannya adalah yang pertama adalah untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas. Perhitungannya adalah 4 miliar 800 juta dibagi 30 miliar lalu kemudian dikali dengan 3 miliar. Maka hasilnya untuk yang memperoleh fasilitas adalah 480 juta. Lalu tahap kedua yaitu menghitung jumlah pengguna pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Perhitungannya adalah 3 miliar dikurangi dengan 480 juta, maka hasilnya adalah 2 miliar 525 juta. Itu adalah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Maka perhitungan pajak penghasilan yang terutangnya adalah 50% dikali 25% lalu dikali dengan penghasilan karena pajak yang memperoleh fasilitas yaitu 480 juta. Maka hasilnya adalah 60 juta. Lalu yang kedua 25% dikali 2 miliar 525 juta. Itu adalah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Hasilnya itu adalah 630 juta. Maka hasil dari yang fasilitas dan yang tidak memperoleh fasilitas dijumlahkan, maka hasilnya adalah 690 juta. Itu adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk PT Y. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk peredaran bruto di atas 50 miliar. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto di atas 50 miliar, tarifnya sebesar 25% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A. Sebagai contoh, PT ABC dengan peredaran usaha 60 miliar mempunyai laba komersial sebesar 5 miliar.
Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, diperoleh laba fiskal sebesar 6 miliar. Maka untuk perhitungan pajak penghasilan terutangnya adalah 25% dikali 6 miliar atau dikali dengan laba fiskalnya. Maka hasilnya adalah 1 miliar 500 juta. Itu adalah pajak penghasilan terutangnya. Baik, yang akan kami bahas selanjutnya adalah mengenai pemecahan masalah pajak. Di sini kami akan membahas dua macam kasus. Yang pertama, menganalisis contoh kasus masalah perpajakan, dan yang kedua, menganalisis kasus perpajakan yang benar-benar terjadi. Kami akan membahas poin A terlebih dahulu, yaitu menganalisis contoh kasus masalah perpajakan. Slide ini untuk kasus yang pertama. Sebelumnya saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Tuan Dani berdomisili di Bandung. Ia menjalankan usahanya yang bergerak di bidang industri. Usaha tersebut sudah berdiri dan mulai kegiatan usaha sejak Mei 2015. Pertanyaan pertama, bagaimana jika Tuan Dani pada saat itu masih belum mempunyai NPWP atau nomor pokok wajib pajak? Dan di mana jika Tuan Dani ingin mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP tersebut? Berikut adalah jawabannya. Untuk pertanyaan pertama, sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak orang pribadi diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan sejak usaha tersebut mulai dijalankan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak atau DJP akan menerbitkan NPWP secara jabatan. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, jika kita ingin mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, maka Tuan Dani dapat datang ke kantor pelayan pajak atau KPP di daerah Bandung. Karena untuk memperoleh NPWP ini harus sesuai dengan domisili Tuan Dani. Ini merupakan kasus yang kedua. Tuan Ahmad mempunyai usaha dengan peredaran bruto pada tahun 2016 sebesar 5,3 miliar rupiah. Apakah Tuan Ahmad ini wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak? Jawabannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Tuan Ahmad ini wajib untuk mendapatkan pengukuhan pengusaha kena pajak dari Direktorat Jenderal Pajak. Karena salah satu syarat untuk pengukuhan pengusaha kena pajak ini adalah memiliki pendapatan bruto dalam 1 tahun mencapai atau di atas 4,8 miliar rupiah. Ini untuk kasus yang ketiga. PT ABC telah menyampaikan SPT tahunan PPh Badan 2018 dengan melaporkan rugi fiskal sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melakukan pemeriksaan. Namun, PT ABC ini tidak menyerahkan semua pembukuan, catatan, serta data pendukung lainnya. Sehingga DJP memberikan surat peringatan. Tetapi, PT ABC ini masih belum menyerahkan semua datanya. Pertanyaannya, bagaimana proses selanjutnya untuk menanggapi PT ABC ini? Berikut merupakan jawabannya. Dengan kondisi yang sesuai dengan apa yang dipaparkan di atas, maka PT ABC dapat dianggap tidak menyelenggarakan pembukuan. Oleh karena itu, pajak bisa dihitung secara jabatan dengan norma penghitungan penghasilan neto, sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor Kep strip 02 PJ 7 1991. Kemudian, apabila dari kasus tersebut PT ABC terdapat indikasi unsur kesengajaan untuk tidak menyerahkan data yang diminta, maka akan dikenakan pasal pidana pajak sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP. Dan ini untuk contoh kasus yang terakhir. PT Sejahtera Abadi sampai dengan Mei 2017 belum menyampaikan SPT tahunan PPh Badan untuk tahun 2016. Kemudian, kantor pajak akan memberikan surat teguran dan WP diminta untuk menyampaikan SPT dalam waktu 30 hari sejak surat teguran diterima. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi apabila sampai 30 hari sejak surat teguran diterima,
PT Sejahtera Abadi ini masih belum juga menyerahkan SPT? Jawabannya adalah, sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar yang ditujukan untuk PT Sejahtera Abadi. Baik, selanjutnya adalah poin B, yaitu menganalisis kasus perpajakan yang benar terjadi atau kasus asli. Contoh kasus yang pertama adalah pelanggaran tindak pidana perpajakan oleh PT Gemilang Sukses Garmindo, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang garmen yang memiliki brand yaitu Jakarta. Perusahaan ini dituduh melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan antara penyampaian SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Berikut analisis dari kasus tersebut. Nama perusahaan dan pelanggaran: PT Gemilang Sukses Garmindo, perusahaan yang bergerak di bidang garmen, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) masa pajak pertambahan nilai PPN menggunakan faktur pajak TBTS atau tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, dan selanjutnya diajukan permohonan restitusi PPN. Alasan mengapa melakukan pelanggaran adalah tindakan tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil restitusi SPT masa PPN. Indikasi fraud atas pelaporan SPT wajib pajak atau WP dapat dideteksi dari sistem pengawasan terintegrasi yang ada di Dirjen Pajak. Dasar hukum yang dilanggar: perusahaan dituduh melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, lantaran menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Kerugian negara yang ditimbulkan: negara berpotensi kehilangan penerimaan mencapai 27 miliar rupiah. Potensi kerugian tersebut sudah termasuk denda sebesar 400% yang dikenakan akibat ulah nakal perusahaan. Hukuman dan denda: hasilnya PT Gemilang Sukses Garmindo diduga telah melanggar ketentuan dalam pasal 39A huruf A dan atau pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Selain itu, PT Gemilang Sukses Garmindo juga dikenakan hukuman denda, di mana denda yang dikenakan pada pelanggar paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali dari jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti potongan pajak, dan atau bukti setoran pajak. Contoh kasus pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran tindak pidana perpajakan oleh CVPJ. CVPJ dilaporkan bahwa tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai atau PPN yang telah dipungut sejak tahun 2014 sampai 2015. Akibat dari terjadinya kasus pidana perpajakan ini, negara dikabarkan mengalami kerugian sekurang-kurangnya 374 juta rupiah. Berikut analisis dari kasus yang kedua. Nama perusahaan dan pelanggaran: dugaan kasus tindak pidana perpajakan ini dilakukan oleh direktur dari CVPJ, salah satu perusahaan di Semarang, yaitu BM, yang merupakan inisial. Diduga tersangka BM dengan sengaja tidak membayar atau menyetorkan pajak pertambahan nilai atau PPN yang telah dipotong dan dipungut dari lawan transaksi. Kasus ini diduga sudah terjadi sejak tahun 2014 sampai 2015. Dasar hukum yang dilanggar: direktur dari CVPJ ini diduga telah melanggar pasal 39 ayat 1, tepatnya di poin I, UU nomor 28 tahun 2007.
Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan karena diduga direktur dari perusahaan tersebut tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai atau PPN secara sengaja. Proses penyidikan. Selama proses penyidikan bukti, Direktur CVPJ sebagai wajib pajak atau WP sudah diberikan hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran sesuai dengan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP atas dugaan yang diberikan oleh DJP dengan menyetorkan pajak yang terutang beserta sanksi denda. Namun hak tersebut tidak dipergunakan oleh BM sehingga tim penyidik harus melakukan proses penyidikan. Kerugian negara. Akibat dari pelanggaran yang sudah dilakukan direktur dari CVPJ ini, maka negara telah mengalami kerugian pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar 374 juta. Hukuman dan denda. Berdasarkan pernyataan dari Trianto SH, yaitu Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Semarang, bahwa BM terancam minimal 6 bulan hukuman penjara dan minimal 6 tahun hukuman penjara, serta denda sebesar minimal 2 kali lipat besar pajak yang terutang dan maksimal 4 kali lipat pajak terutang sesuai dengan isi pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Trianto juga mengatakan bahwa setelah penangkapan, BM akan ditahan selama 20 hari, setelah itu barulah kasus tersebut akan sampai ke pengadilan. Selanjutnya untuk contoh kasus ketiga adalah pelanggaran tindak pidana perpajakan PT Inalum atau PT Indonesia Asahan Aluminium. PT Inalum merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pertambangan. Dikabarkan PT Inalum ini mengajukan permohonan banding atas ketidaksetujuan terhadap besarnya pajak air permukaan atau PAP yang ditagihkan oleh Pemprov Sumatera Utara. PT Inalum merasa keberatan karena adanya perbedaan perhitungan pajak tersebut, di mana PT Inalum melakukan perhitungan menggunakan tarif khusus untuk BUMN, sedangkan Pemprov Sumatera Utara melakukan penghitungan menggunakan tarif industri. Namun, pada Oktober 2018, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengumumkan bahwa pengajuan banding tersebut ditolak dengan alasan bahwa PT Inalum tidak memenuhi syarat formal ketika akan mengajukan banding, yaitu harus membayar 50% dari pajak yang terutang yang sudah ditetapkan oleh Surat Ketetapan Pajak Daerah atau SKPD. Akibatnya, PT Inalum ini harus membayar pajak terutangnya sebesar 553 miliar. Selanjutnya ada analisis dari contoh kasus ketiga ini. Yang pertama kita akan membahas nama perusahaan dan permasalahannya. PT Inalum ini merupakan PT yang bergerak di bidang industri pertambangan. PT Inalum merasa keberatan terhadap besaran pajak yang diberikan oleh Pemprov Sumatera Utara. Sengketa banding PT Inalum dengan Pemprov Sumatera Utara dimulai sejak November 2013, yang berawal dari berbedanya perhitungan pajak yang dilakukan Pemprov Sumatera Utara dengan PT Inalum, di mana Pemprov menghitung besaran pajak untuk menagih pajak air permukaan atau PAP terhadap PT Inalum berdasarkan tarif industri progresif dengan pajak selama setahun mencapai 5 miliar. Lalu kedua adalah dasar hukum yang mendasari keputusan. Apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak ini mengenai pajak air permukaan sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang tata cara perhitungan nilai perolehan, harga air baku, dan harga dasar air untuk penetapan pajak air permukaan di Provinsi Sumatera Utara yang merujuk kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang nilai perolehan air yang digunakan BUMN, BUMD yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi, dan gas alam, bahwa yang dapat digolongkan kepada tarif khusus adalah BUMD atau BUMN, yaitu PDAM, PT Pertamina, dan PT PLN, yang diperuntukkan atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaannya untuk kepentingan publik.
Selain itu, sudah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Lalu selanjutnya ada hasil keputusan. Hasil keputusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas permohonan banding yang diajukan PT Inalum kepada Pemprov Sumatera Utara adalah menolak permohonan banding tersebut, sehingga Pemprov memenangkan sengketa pajak ini. Keputusan tersebut menyatakan bahwa menolak perhitungan pajak yang digunakan oleh PT Inalum karena PAP harus dihitung menggunakan tarif khusus untuk BUMN. Selanjutnya ada alasan permohonan banding mengapa ditolak. Alasan permohonan banding yang diajukan PT Inalum adalah karena dalam pengajuan banding ini PT Inalum tidak memenuhi syarat formal pengajuan banding, yaitu membayar sebesar 50% dari pajak yang sudah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau SKPD yang diatur di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Lalu yang terakhir ada hukuman dan denda. Setelah dibacakan keputusan mengenai pengajuan banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, PT Inalum diberikan dua opsi, yaitu menerima keputusan Majelis Hakim atau mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Selain itu, PT Inalum ini wajib membayar pajak terutang untuk masa pajak April 2016 sampai April 2017 sebesar 553 miliar. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai melakukan perhitungan dan memecahkan masalah pajak. Kurang lebihnya mohon maaf, saya dan kelompok pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.